Kita lanjut ya. Untuk titik beku air yaitu 0 derajat Celcius. Untuk titik didih air yaitu 100 derajat Celcius ya. Ini tabel atau diagram fase P dan T yang menyatakan hubungan delta P, delta TB, dan delta TF. Ya. Untuk delta TB atau kenaikan titik beku yaitu D aksen ke D. Untuk delta TF atau penurunan titik beku yaitu dari C aksen ke C ya. Nih, TF ya. Berarti kan dia titik beku. Titik beku kan antara sekitar di 0. Untuk delta TB boil atau kenaikan titik didih ya sekitar 100 derajat Celcius. Di mana D ini titik didih pelarut, D aksen titik didih larutan. C ini titik didih titik beku pelarut, C aksen ini titik beku larutan. Seperti itu. Jadi garis putus-putus ini garis zat terlarut atau larutan ya. Ini larutan. Menandakan larutan. Untuk garis yang tidak putus-putus ya, ini pelarut, garis pelarut. Seperti itu. Oke, kemudian yang keempat tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Rumusnya yaitu P sama dengan M kali R kali T. P sama dengan M kali R kali T. Di mana M ini molaritas, rumusnya GR per MR kali 1000 per V kali R. R itu tetapan gas 0,082. T-nya suhu dalam bentuk Kelvin. Celcius ke Kelvin berarti ditambah 273 gitu. Contoh, nih, sebanyak 12 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 25. Pada suhu tersebut, tekanan uap jenuh air adalah 23,76. Tentukan tekanan uap larutan ya. Sekarang gini, urea yang dilarutkan dalam air, zat terlarutnya berarti urea, zat pelarutnya air. Ini apanya? 23,76. Kita lihat kata-katanya. Pada suhu tersebut, tekanan uap jenuh air. Air ini sebagai apa? Oh, air ini sebagai pelarut. Sehingga 23,76 ini P0. Yang ditanyakan tekanan uap larutan, ada kata larutan. Berarti yang ditanyakan P. Seperti itu. Nih. P sama dengan XP atau X air kali P0. Air kan sebagai pelarut. Kita cari fraksi mol air. Fraksi mol air sama dengan mol air per mol air plus mol urea. Kita cari mol air. Mol sama dengan GR per MR. Massa airnya 180, MR airnya pasti 18. Sama dengan 100. Kemudian mol urea. Massa urea 12 per MR urea 60, 0,2. Kita masukkan ke rumus ini, ketemu 0,98, baru ke rumus yang di sini ya. X air 0,98 kali 23,76. Hasilnya 23,294 atau 23,3 seperti itu. Kita lanjut yang kedua, yaitu sebanyak 15 gram zat terlarut atau zat non-elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air. Larutan ini mendidih pada suhu 100,156. KB airnya 0,52, yang ditanyakan MR. Ya. Ini tentang apa? KB, berarti kita tulis rumusnya delta TB sama dengan M kecil kali KB, di mana M kecil itu molalitas, rumusnya GR per MR kali 1000 per P. Ya. Nah, 15 gram ini zat terlarut
atau GR kita masukkan ke sini ya. Per MR yang ditanyakan. Kali 1000 per P. P ini gram pelarut atau massa pelarut. Massa pelarutnya berapa? Oh, pelarutnya air. Berarti massanya 250 gram. Taruh di sini. Kali KB-nya berapa? 0,52. Kemudian ininya apa ini? Ya, larutan. Ada kata larutan. Berarti titik didih larutan atau TB 100,156. Jangan dimasukkan ke sini karena di sini delta TB, delta, ada kata-kata delta. Delta TB itu kenaikan titik didih. Ya. Titik didih air 100. Berarti untuk delta TB 100 kurang 100,156 dikurang 100 ya. Hasilnya 0,156 karena ini delta selisihnya ya. Ya, 0,156 sama dengan 15 per MR kali 1000 per 250 kali 0,52. Kemudian perkalian silang hasilnya MR sama dengan 200. Seperti itu. Dicek lagi ya apakah ini benar 200 atau tidak. Nah, untuk sifat koligatif larutan elektrolit kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian untuk supaya kalian memahami lebih jelas lagi tentang materi sifat koligatif larutan non-elektrolit, nanti saya kasih tugas di Google Classroom, kemudian kalian kirim ke Google Classroom ya, sesuai aturan seperti kontrak pembelajaran yang pertemuan minggu kemarin, minggu ini ya, pertemuan pertama ya. Tugasnya dikirim di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua.